ya gajinya lebih besar daripada seorang yang muslim, imannya agak luar biasa, lebih besar daripada iman dia yang lebih luar biasa, lebih seperti itu. Dan Allah menyatakan walaqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'dhin walaqad faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Bahkan Nabi Rasul pun Allah lebihkan kemuliaan mereka sampai mereka lebih mulia dari manusia selain mereka. Dari kalangan Nabi dan Rasul, Allah pengen dari Nabi itu ada Nabi dan Rasul lebih mulia daripada Nabi yang biasa. Dari Nabi Rasul yang ada itu Allah pilih lagi 25 Nabi Rasul lebih mulia daripada Nabi Rasul yang ada. Dari 25 Nabi Rasul Allah pilih lagi 5 Nabi dan Rasul menjadi 12 lebih mulia dari yang lain yang 25 itu. Dari 5 Nabi Rasul itu Allah pilih lagi. Begitu juga kita. Khawatir maka kita harus berlomba untuk menjadi yang lebih. Kalau ingin gajinya besar, nggak mungkin kita mau gaji namanya tahun ini 10 juta, tahun depan 10 juta. Kenapa? Kebutuhan kita lebih banyak. Karena kita sudah lebih meningkat, biasanya kebutuhan kita lebih banyak dan kita membutuhkan gaji lebih besar dari yang sebelumnya. Begitu juga kita pengen gaji dari Allah itu besar. Kalau bisa 2 rakaat yang kita lakukan, gaji yang Allah berikan lebih daripada 1000 rakaat orang lain yang melakukannya. Kalau bisa 2 rakaat yang kita lakukan lebih daripada rakaat manusia yang dari barat sampai timur, gaji yang Allah berikan dari 2 rakaat. Kalau bisa 2 rakaat yang kita lakukan itu gaji yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan lebih banyak lebih besar daripada gaji yang Allah berikan kepada selain kita dari kalangan manusia dan bangsa jin. Dan begitu seterusnya. Bahkan kalau bisa, subhanallah, kita itu gaji yang Allah berikan lebih banyak daripada ibadah bangsa jin manusia semuanya. Kalau manusia mampu memberikan gaji-gaji yang ada, Allah juga jauh lebih mampu. Allah juga jauh lebih mampu. Makanya Rasulullah sudah mengatakan dalam sabdanya dan hadisnya sahih Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari tutup namanya hadis beliau kitab Bukhari itu dengan hadis ini. Beliau Rasulullah bersabda, kalimatan yang khafifatan ala lisan, 2 kalimat yang ringan bagi lisan kita semuanya secara umum. Thaqilatan fil mizan, itu berat sekali dalam timbangan amal, berat. Timbangan yang luas yang 7 lapis bumi langit itu. Kalimat 2 kalimat itu berat timbangannya. Habibatan ila rahman, 2 kalimat ini dicintai oleh Allah Rahman. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ingat, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi dicintai oleh Allah. Berat dalam timbangan ya. Semakin sempurna keimanan seseorang yang mengucapkannya, semakin berat timbangannya. Kita harus wastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kualitas iman kita, amal kita, keyakinan kita, kedekatan kita dengan Allah dan Rasul harus lebih meningkat. Sudah setahun bang jatah umur kita diambil Allah. Walaupun bayi, kalau ada bayi umurnya setahun berarti sudah jatah umurnya setahun diambil oleh Allah. Sisanya yang sisa. Begitu juga kita, di antara umur kita sudah diambil oleh Allah setahun. Tinggal sisanya lah lagi yang kita lanjutkan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Karena kita kepengen lebih matang, kita kepengen lebih baik, kita kepengen lebih sempurna. Alhamdulillah malam hari ini Allah dudukkan kita di tempat yang bisa dengan sebabnya kita melakukan hal itu dan mendapatkan hal itu. Disinilah tempatnya. Inilah yang diwariskan oleh para Nabi Rasul dan Rasul kepada umat mereka. Rasulullah menegaskan nahnu ma'asyiral anbiya, walaupun ada sebelum namanya dan hadisnya nahnu ma'asyiral anbiya lam nuwarris dinar wala dirhaman walakin nuwarrisul ilma. Kami para Nabi dan Rasul tidak mewariskan kepada umat kami dinar dirham, tidak mewariskan harta, uang fulus, tidak mewariskan. Tidak mewariskan.
Tapi yang kami wariskan kepada umat adalah ilmu. Tempat ini tempat warisan Nabi Muhammad. Kalau ada yang lebih agung, lebih mulia dari ini, itu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul. Alhamdulillah, Rasulullah mengatakan para nabi rasul mereka mewariskan kepada umat mereka ilmu. Tempat ini yang diwariskan oleh Nabi Muhammad dan para nabi rasul untuk umat, berarti tempat inilah tempat yang termulia. Kenapa? Karena di sini kita menimba warisannya. Dan kalau kita lihat hadis-hadis yang Rasulullah ungkapkan tentang kemuliaannya, masya Allah, mungkin sudah cukup yang saya nyatakan tadi. Rasulullah bersabda, "Ghanimatu majalis dzikir, majalis dzikir al-jannah." Keberuntungan yang didapat oleh orang yang duduk di majelis zikir seperti ini adalah surga. Surga artinya kita malam hari duduk di sana satu surga dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan anugerahkan kepada kita di muka bumi, apalagi kita bersolawat terhadap Nabi Muhammad yang karena Allah ciptakan itu surga dan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap makhluknya. Beliau sekali mengajak kita, ya Rabbi shalli ala Muhammad, mengajak kita untuk memahami, untuk mengetahui, untuk meyakini begitu luar biasa agung mulia seseorang yang menyebut nama Tuhannya Allah, ya Rabb. Ya, kita tidak menyebut nama sultan, nama raja, nama siapapun dari makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita menyebut nama Sang Maha Pencipta, ya Rabb. Dan ini termasuk bagian daripada kalimat yang sederhana, tapi di dalamnya ada tauhid. Karena Rabb itu banyak artinya. Di antara artinya pencipta. Sehingga dengan kalimat ya Rabb kita tahu yang Sang Maha Pencipta alam semesta ini dan penghuninya hanya satu, Rabb Allah. Dan di antara arti Rabb itu yang mengatur. Sehingga dengan kalimat ya Rabb kita tahu yang mengatur alam semesta dan penghuni alam semesta itu hanya satu, Allah. Tidak ada selain Allah yang mengatur. Tidak ada selain Allah yang mengatur, dan Allah dalam menciptakan, mengatur, tidak perlu sekutu. Tidak perlu ada namanya satu sosok yang agung yang mulia seperti Allah atau Tuhan. Selain Allah tidak perlu, dan tidak perlu juga Allah minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Karena menciptakan dalam mengatur hanya Ia yang menciptakan, mengatur. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Allah sebagaimana tidak ada yang menciptakan nama alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara arti Rabb yang memberikan atau memenuhi kebutuhan semua makhluk yang diciptakan olehnya, yang memenuhi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan memenuhi kebutuhan ciptaan Allah semua, ya Allah. Yang memenuhi kebutuhan langit Allah. Yang sampai sekarang langit diangkat, yang angkat siapa? Malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan bumi Allah, yang merawat bumi siapa? Yang menjaga bumi siapa?